Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan kita juga merasakan bahagia jemaah sekalian. Senantiasa diberikan oleh Allah kebahagiaan, kita bisa kembali bersua di rumah Allah untuk mempelajari agama yang mulia ini. Sejatinya Bapak Ibu sekalian, perintah menuntut ilmu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu agama merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Siapapun dia, apapun jabatannya, sekaya apapun dia, atau semiskin apapun dia, maka perintah menuntut ilmu agama senantiasa ada pada dirinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tegak ibadah atau tidak akan bisa kita melaksanakan ibadah Pak, kecuali dengan belajar agama. Tidak akan bisa kita beribadah dengan baik kecuali dengan belajar agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Dan tidak akan tahu kita mana yang baik dan mana yang buruk kecuali dengan belajar agama Pak. Tidak tahu kita mana yang halal dan mana yang haram kecuali dengan ilmu agama. Maka wajib bagi kita Bapak Ibu sekalian, wajib bagi kita untuk belajar, senantiasa belajar ilmu agama. Apalagi kalau ada di luar tu Pak, di ladang, di sawah, kadang punya orang rasa punya awak tu, nandak jatah awak, bambiak juga. Apa penyebabnya Pak, Bu? Karena tidak mengetahui hal demikian. Kalau kini orang musim durian Pak ya, musim durian sudah Pak, musim durian ini Pak. Kalau tidak tahu halal dan haram Pak, Bu, durian jatuh orang, itu punya nyonya itu. Tidak tahu kalau di Siko dah Pak. Kalau di Tampai Ambo tu Pak, kalau lah musim durian doa tu tengah malam tu tak orang dalam kampung loh. Tak orang dalam kampung loh Pak. Kamanyo Encik durian. Iya Pak, encik durian. Kalau mau dapat apa ini kau bujang-bujang mereka, kau tak kau orang dah kampung lah Pak. Kamanyo banyak di bawah tang durian. Kadang berkerajuan kawan bagai balapohan pelapah kiambi itu Pak, akan bunyi durian jatuh tu Aku cari kaja ada orang mempunyai durian, jatuh durian aja. Kawan menyembah durian ada dalam pondok. Nyesembah durian di dalam pondok ada kawan. Durian orang bau nyian, durian orang bau nyian. Hanya bau sawo pula untuk mengajar yang jatuh tu. Boleh tak Pak Bu ambil durian orang? Tak tahu kalau di Siko apakah ada tradisi model itu Pak.
Kalau ditampek tu sianan dahulu hanya punya. Jadi istilahnya tu fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk mendapat durian. Fastabiqul durian. Tu. Sekolah lain tak, Pak? Oh, sama. Oh. Ada cik-cik. Ya, durian orang dia nawak. Durian awak tak mau gian ke orang tu. Ya. Model itu kondisi jamaah sekalian. Kenapa demikian namun melakukan hal demikian Bapak Ibu sekalian? Karena tak tahu, tak berilmu baginya. Ma yang halal dan ma yang haram. Kalau sabalah tang durian menjulai batang durian kau ke tanah kawan sabalah. Keceknya satiok nan jatuh ke tanah den. Untuk den. Ridho atau ndak ridho punya den. Boleh ndak mereka Pak Bu? Ndak boleh dalam agama ada Pak. Ndak boleh dalam agama. Kalau sampai awak ambil itu perbuatan zalim Pak. Kalau awak makan otok pajua balian awak ambil hasilnya, awak makan awak balian kabare untuk makan anak bini di rumah, itu mampagunuan dan haram namanya Pak. Magi nafkah dengan cara yang haram, tak boleh Pak. Maka ingatlah kita dengan hadis Nabi SAW. Ayyu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daging manapun atau darah manapun yang tumbuh, yang mengalir dari makanan atau minuman yang haram, dari hasil yang haram, maka neraka lebih utama untuk memakannya. Neraka tantangannya dan neraka balasannya. Kau hati-hati kau anak kada ambil Pak. Hati-hati anak kada ambil. Mengecek kau orang dahulu. Kalau itu hak orang, meskipun lareh, kan awak dek lareh, malah lareh mosat. Awak lalu magoliang durian di muka awak. Ayo sembah mubazir. Kecek sia mubazir tu, kecek awak mubazir tu Pak. Iya, itu alasan cik lain ya. Kalau ndak awak bayar, bayar di kawan di belakang. Ancak awak dahulu. Iko perbuatan mereka Pak ya, dilarang dalam agama ya. Iko perbuatan yang haram Pak. Ndak boleh. Kalau sekiranya awak makan ya Pak, awak sembah yo, awak jual lain dak makan durian deh. Ya. Awak jual, pitih awak balik ke bare. Sama makan namanya. Sama makan, cuma nak makan amu lain nak makan dia aja. Amu mau jual mau balik ke bare. Maka apapun alasannya Bapak Ibu sekalian, kalau yang kita peroleh, yang kita bawa untuk keluarga, yang kita konsumsi, yang kita makan dan yang kita minum bukan dari yang halal, maka ingat dengan ancaman Nabi tadi Pak. Daging yang tumbuh dari harato yang haram, maka neraka tantangannya. Neraka yang akan membakarnya. Maka hati-hati lah Pak. Pinang orang lareh jangan diambil. Kau nak ambil minta menolong orang tu antan ke rumah. Kau pinang tadi lareh ada pek di den sasai. Kau mudah-mudahan dapat pahala. Tu nancak tu. Batamu dia orang antan ke pondok tu antan ke rumah kadang awak kan tak dah. Makan dulu baru kau pakai CN. Iya kadang lewat pakai CN, kadang tak dah. Deh, ambo lewat tadi situ lalu ambo di situ. Bagol yang duian duo. Daripada nyelapi deh kawan. Biar ambo melapi. Ale marilan tu, tidak rilan yo. Bapaso kawan kadang untuk marilan. Kan paso namanya itu Pak. Relan yo. Iyo balenya lah tak makan kau indak kan di relan. Entahlah lah. Anyolah masuk bawi.
lah tiba di pasar. Awalah cara itu lah. Maka Bapak Ibu sekalian, iko nampaknya hal sepele Pak, Bu. Nampaknya iko hal sepele Pak. Tapi iko terjadi di tengah-tengah masyarakat dan kita mengingatkan perbuatan modeko Pak, perbuatan yang dilarang dalam agama. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perkara-perkara yang haram. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ciri ahlu tauhid, ciri orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, inyo yang menjaga dirinya dari perkara yang haram. Takwiknya Pak. Ciri ahlu tauhid, inyo yang menjaga dirinya bukan hanya dari perbuatan syirik Pak Bu, tapi perbuatan dosa yang lainnya, dari makanan-makanan yang haram, dari mengicuh, baduto, bacalih alai. Maka harus menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ada sebuah wasiat Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika sahabat Abdullah ibnu Abbas, anaknya Al-Abbas, itu sepupunya Nabi, suatu hari berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kau kisah sahabat dia Nabi Pak Bu. Siapa namanya tadi? Siapa nama sahabat tu? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Suatu hari diceritakan kalau Abdullah bin Abbas kok pernah berada di belakang Nabi Pak. Pernah berada di belakang Nabi, boncenganlah dia Nabi. Kemudian ketika berbonceng tersebut, Nabi SAW magih pelajaran yang sangat berharga Pak, yang iko juga merupakan pelajaran bagi kita seluruhnya Pak. Iko merupakan pelajaran bagi kita seluruhnya. Apa pelajaran tersebut? Kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kata, kalau jawab yuang, tu. Ambo ingin magih tahu engkau beberapa perkara. Ambo ingin majan kepada engkau beberapa perkara. Kecek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perkara tersebut? Kata Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Artinya, jagalah Allah, jaga Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapan engkau. Itu pesan Nabi Muhammad ke Pak. Pesan Nabi Muhammad kepada siapa tadi? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Kemudian kata Rasulullah selanjutnya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah ke Allah. Kalau engkau meminta, mintalah ke Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, mintalah pertolongan tujuan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah
Kau kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, di antara nasihat dan wasiat Nabi kepada awak, ketahuilah sakiranya seluruh umat berkumpul untuk memberikan nan baik kepada engkau, untuk bagi engkau manfaat, sejatinya mereka tidak bisa bagi manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada engkau. Kita ulangi Bapak Ibu sekalian, mohon dipahami. Alai lambek-lambek apa? Mohon pahami inok-inok manungan deh. Jangan lalok. Kalau ndak paham, tu namanya salah paham. Ya. Kecek Nabi awak, sakiranya umat kau berkumpul untuk magihanan baik kepada engkau, untuk magihan manfaat kepada engkau, maka mereka tidak akan bisa memberikan nan baik tersebut kecuali kebaikan yanglah Allah tetapkan kepada engkau. Kemudian kata Nabi SAW, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan sekiranya mereka berkumpul, masyarakat berkumpul, umat kau berkumpul Pak, untuk memberikan bagian bahaya kepada awak, untuk memudaratkan awak, untuk mencilakoi awak, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sejatinya mereka tidak bisa mencilakoi engkau, tidak bisa bagi engkau mudarat kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada engkau. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena lah diangkat dan lembaran-lembaran sudah mulai mengering, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis itu menjelaskan tentang hakikat tauhid, Pak. Apa itu? Bahwasannya kata Nabi SAW, ihfazillah yahfazka, jagolah Allah maka Allah akan menjaga engkau. Tu bertanya ada pak anak, bahaluk menjaga Allah kau. Ya. Tu timbul pertanyaan dewa, baca tu menjaga Allah tu Allah anda nampak dewa deh. Baca tu menjaga Allah padahal awak yang meminta penjagaan kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimukasui dengan menjaga Allah di dalam hadis kau, mukasihnya Bapak Ibu sekalian, jagalah Allah dijelaskan oleh para ulama, ta'ni ihfaz hududahu wa syari'atahu bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi wa kadzalika bi an tata'allama min dinihi ma taqumu bihi ibadatuk wa muamalatuk wa tad'u bihi ila Allah azza wa jalla. Yang dimukasui dengan menjaga Allah, Pak Bu, adalah dengan kita menjaga aturan-aturan Allah, menjaga syariat Allah. Baca tu menjaga aturan Allah, menjaga syariat Allah, menjaga agama Islam kau. Bi fi'li awamirihi, dengan cara mengarajuan apa yang Allah perintahkan, Pak. Dengan cara menjaga melakukan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Kalau le mereka Pak, maka iko yang dimukasi dengan jagalah Allah. Jagalah Allah. Kalau ditanya baca atau menjaga Allah, baca deh Pak Bu, dengan mengarajukan perintah Allah
dan menjauhi larangan Allah. Itu cara menjaga Allah, Pak. Bi anta ta'allama min dini. Kemudian bentuk menjaga agama Allah kau, Pak, dengan cara beraja agama kau, Pak. Itu adalah salah satu bentuk menjaga agama Allah. Bentuk menjaga Allah. Beraja agama, Pak, hadir di pengajian mereka ibu-ibu ambo. Kalau dia ibu-ibu kau, masya-Allah, la istiqomah nampak dah ambo. Ikut-ikut orangnya nampaknya. Ya, Bu nak. Ikut aja yang hadir. Ikut dan istiqomah namanya. Dengan menjaga, mempelajari agama Allah, sejatinya kita sedang menjaga Allah, Pak. Itu yang dimaksud dengan menjaga Allah. Beraja agama, Pak. Sehingga dengan beraja agama, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melakukan ibadah dengan baik. Kita bisa menjalankan muamalah dengan baik. Cara bergaul dengan masyarakat, cara bergaul dengan tetangga, cara bergaul dengan orang punya durian dan punya durian. Diajarkan dalam agama. Nan basawit mau itu pula, nan baki ambil mau itu pula. Diajarkan tata cara dalam agama seluruhnya, Pak. Maka sumber kebaikan di dalam agama, Pak, sumber kebaikan dalam agama adalah dengan beraja ilmu agama. Ayo menuntut ilmu agama, Pak. Itu sumber kebaikan, Pak. Tidak ada yang lain, tau. Kalau ada orang yang ingin mencari kebaikan di dalam agama, tapi nya tidak namu beraja agama, Pak. Tidak namu mempelajari Al-Quran, tidak namu mempelajari hadis Nabi, tidak pula namu mengamalkan, dok. Yo, anak kada diamalkan, tak lo tahu, dok. Maka orang yang merdeka adalah orang yang merugi, Bapak Ibu sekalian. Maka ketika kita menjaga aturan Allah, Pak, yang Allah perintahkan, yuk kita kerajuan semampu kita. Kalau nanti diperintahkan di Allah tu, Pak, Bu, ndak mampu mengarajuan, ndak lo boleh dipasuan, dok. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa ada ibu di belakang tu? Allah ndak memberikan seorang hamba kecuali berdasarkan kesanggupannya. Tidak sanggup solat berdiri, Pak, Bu, boleh duduk. Tidak sanggup solat duduk, boleh tagak. Oh, boleh. Boleh berbaring. Lain menyambung namanya, mah. Boleh berbaring. Tidak taluk mawayai ketika bau duduk. Boleh bertayamum. Allah tidak beratkan, tapi tetap kerajuan. Harus di kerajuan, Pak. Kini ada orang yang cuti solat, Pak. Cuti solat bukan dalam masalah urusan ibu-ibu, ya. Bukan dalam masalah haid datang bulan, tak. Cuti tanpa alasan. Bila cutinya? Ketika libur semester. Nya dulu libur semester solat kau, Pak. Kita temukan, Bapak Ibu sekalian, banyaknya orang yang tak solat ketika libur semester. Maka mereka itu nyupai jalan-jalan, kecek. Jadi kalau jalan-jalan tu keceknya boleh libur solat. Iya, ada itu, Pak, Bu. Tapi banyak model itu, Bu, banyak. Tak sembahyang aja deh. Bagus dah sembahyang. Jalan-jalan. Tak sempat do dek berjalan-jalan, tak sempat solat, waliyadzubillah. Padahal Bapak Ibu sekalian, nan perintah kau tetap di kerajuan kau, Pak. Piko indak kasampurna berdasarkan waktu wak lay lapang, maka ada uzur bagi awak, Pak. Kalau awak dalam keadaan safar, Pak, Bu, dalam keadaan safar, maka ada keringanan Allah berikan kawak. Apa tu?
boleh dijamak, boleh digabungkan 2 waktu solat di kerajuan dalam 1 waktu. Dan yang lebih ringan loleh, nan ampe boleh dijadikan 2. Coba ada keringanan lah Pak Bu. Pi dalam masalah solat ayo tak ada cuti tu Pak. Nan solat ko yo tetap bakarajuan. Manga ko orang nama meninggalkan solat Pak. Manga ko orang nama meninggalkan solat bukan dengan alasan syar'i. Karena nyo ndak berilmu tentang solat tadi Pak. Karena nyo ndak tahu bahwasannya kewajiban solat ko sampai mati. Sakit Pak Bu, sakit Pak, tetap wajib buat solat. Jadi kok pingsan Pak, kok lalu ayo tak boleh solat dah Bu Pak. Sadang solat, sadang lalu tak boleh solat. Sebagai Pak, sadang lalu tidak boleh solat. Lesah solat orang sadang lalu. Sadang solat le boleh lalu. Tadi sadang lalu boleh tak solat? Tidak. Kini sadang solat boleh tak lalu? Kok mengantuk Pak? Maka dalam masalah itu Bapak Ibu sekalian, tetap kita diwajibkan untuk melaksanakan aturan-aturan Allah. Tidak boleh kita tinggalkan Pak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Jago Allah. Itu jago aturan-aturan Allah. Yang Allah perintahkan bausau semaksimal mungkin untuk mengerajuan. Tapi kalau tidak mampu buat tinggalkan. Tidak mampu aji Pak Bu, jadi pasu-pasuan. Tidak mampu buat berpuasa misalnya puasa sunnah. Sakit awak. Jadi pasuan. Ada keringanan ganti nanti di hari lain. Tapi kalau solat dia dah ada ganti dah Pak Bu. Libur awak kiri solat dulu kat 2 hari awak pergi jalan-jalan. Atau dek karajo sawah tanggung. Ya, lah pukul 6 sembahyang asar. Pukul 6 sembahyang asar. Bagus itu tanggung. Agilah dilai kalau sadang manaku menanam padi, itulah ada keringanan. Ikut sebagian keyakinan kaum muslimin Pak. Sehingga solatnya kadang tidak capi acah saja dia Pak. Maka berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Maka diperintahkan kita untuk menjaga aturan Allah. Kemudian meninggalkan larangan Allah Pak. Itu bentuk menjaga aturan Allah, menjaga agama Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hasyr, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang diperintahkan dek Nabi kerajuan, dan yang dilarang dek Nabi tinggalkan. Kadang awak kan tak dong. Mada. Tangkap. Awak suku mengarajuan nan dilarang dek Allah. Suku mengarajuan nan dilarang dek Rasulullah. Dan suku meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tak nama itu Pak. Banyak nama itu tak banyak. Giliran Pak dilarang, yang kerajuan. Ketika disuruhan, ditinggalkan. Maka ketika kita menjaga Allah Pak Bu, dengan cara mempelajari agama Allah dengan baik, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Ketika engkau menjaga Allah, menjaga aturan Allah, menjaga syariat Allah, melakukan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang, maka kebaikannya akan berbalik kepada apa kebaikannya? Allah akan menjaga engkau, kata Nabi. Ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga awak Pak. Apa model Allah menjaga awak? Dijelaskan oleh para ulama Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yahfaduka fi dinika wa ahlika wa malika wa nafsika
li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yujzil muhsinin bi ihsanihi wa ahammu hadhihi al-ashya' huwa an yahfadhaka fi dinika wa yusallimaka minaz zaiki wad dhalal. Bentuk penjagaan Allah adalah Allah menjaga agama awak, menjaga agama awak dari Allah. Yang kedua, Allah menjaga keluarga awak, Pak Bu. Yang ketiga, Allah menjaga harta awak. Yang keempat, Allah menjaga diri awak. Yang dijaga dari Allah dari awak. Yang pertama tadi agama awak, Pak. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, harta. Yang keempat, diri awak. Bukankah iko yang kita harapkan setiap hari, Pak Bu? Bukankah iko yang kita cari setiap hari? Kita mencari harta, ingin badan sehat. Badan sehat, tubuh selesai. Yang itu doa, Pak. Itu ya nak. Doa pada itu biasanya. Badan umur panjang, rezeki murah, badan sehat, tubuh selesai. Kau biasanya tak pernah tinggal dan seketik itu dah. Maka caranya Bapak Ibu sekalian supaya Allah menjaga diri awak, menjaga harta awak, menjaga keluarga awak, menjaga agama awak, maka taati aturan Allah, Pak Bu. Yang Allah perintahkan kerajuan dengan baik. Kalau Allah perintahkan untuk mentauhidkan Allah, tauhidkan Allah. Allah memerintahkan awak untuk meninggalkan larangan, tinggalkan larangan tadi. Nandak punya awak jangan ambil awak. Dilarang di Allah untuk melakukan kesyirikan jangan di kerajuan. Tak kata nang hidup dah, Pak. Tak kata nang hidup dah, Pak. Orang yang suka melanggar, Pak, orang yang suka menyelisihi, maka hidup tak tenang lah. Sedangkan lain taat, Pak, lain tak juga tenang hidup nak. Apa lagi kau nan suka menyelisihi, suka membangkang, anda kasar hidup dah, Pak. Tak kasar hidup dah. Tak betul ya? Nah tu. Kau ayah kau nak lama merasa nasam garam hidup kau, tanyalah ke beliau. Orang yang suka melanggar aturan Allah, tak selesai hidupnya, Pak. Tak Allah berikan ketenangan kepadanya. Maka jaga Allah, jaga aturan Allah, yang Allah perintahkan kerajuan, maka kebaikan itu berbalik ke awak, Pak. Allah akan jaga diri awak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan perintah terbesar adalah perintah mentauhidkan Allah. Larangan terbesar adalah larangan menyekutukan Allah. Kita ulangi, perintah terbesar adalah perintah mentauhidkan Allah, memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah, dan larangan yang paling gadang adalah larangan melakukan kesyirikan kepada Allah. Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyulang balik dari Nabi, Pak, ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapan engkau. Jaga Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapan engkau. Apa maksudnya? Memang Allah berada di muka pada itu. Dijelaskan oleh para ulama jemaah yang dimuliakan Allah. Makna tajidhu tujahak wa amamak, maknahuma wahidun, yakni tajidullaha azza wa jalla amamaka, yadulluka ala kulli khairin wa yuqarribuka ilaihi wa yahdika ilaihi wa yadhudu anka kulla syurur, anka kulla syarrin, wala siyama idza hafizta Allah bil isti'anah. Di antara bantu atau mukasih engkau akan mendapatkan Allah di hadapan engkau
adalah Allah akan memberikan, menunjukkan kepada kita kebaikan, Pak Bu. Kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan menunjukkan kepada awak manan baik, akan menunjukkan kepada awak kebaikan, akan tampak di awak, diberikan penalaran untuk mencerna mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga kok lalu mana durian orang di muka awak, anda kadi sembah dah. Bagus macam itu. Indah hak dia no. Karena ndak hak awak. Allah berikan inyo nalar untuk mencerna iko baik atau buruk ya. Maka Allah akan tunjukkan kepada awak kebaikan. Nampak jalan tarang tu, Pak Bu. Kemudian dijelaskan juga di siko, wa yuqarribuka ilaihi, dan Allah akan mendekatkan awak agar senantiasa berada di dalam kebaikan. Allah akan membuat awak agar senantiasa berada di kebaikan. Kalau awak lain menjaga Allah, awak akan dijaga di Allah senantiasa berada dengan baik. Mendapein kawan nan baik, ikut perlu, Pak Bu. Mendapein kawan yang baik, nyutunjuan awak di Allah, ikulah pengajian yang mengajarkan yang kebenaran. Ditunjukkan awak di Allah mana baik dan mana yang buruk. Yang baik di kerajaan, yang buruk ditinggalkan. Hanya tunjukkan awak di Allah, Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kebaikan yang kita perbuat akan berbalik ke awak balik, Pak. Seluruh kebaikan yang awak buat, Pak, dibalik di Allah. Karena Allah mengatakan, dikatakan di dalam sebuah kaidah, al jazau min jinsil amal. Balasan tu sesuai amalan. Kalau perbuatan awak elok, Pak, maka balasannya pun elok. Kalau nan buruk perbuatan, balasannya pasti buruk. Ikulah sunnatullah, Pak Bu. Lah hukum alam kok dewa. Maka jaga Allah. Jaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk yang dimukasi dengan engkau akan menemukan Allah di hadapan engkau, wa yusallimaka minaz zayyi wad dhalal. Allah akan menyelamatkan awak dari kesesatan. Menyelamatkan awak dari Allah dari kenan sasek, Pak. Dari kawan-kawanan buruk. Dijauhkan awak dari Allah. Dari pemahaman-pemahaman yang keliru, dijauhkan awak dari Allah, selamat awak. Karena itu hak Allah, Pak Bu. Makanya Nabi SAW senantiasa mengatakan, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disasean di Allah, barang siapa yang diberi hidayah di Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan inyo kesesatan. Dan barang siapa yang disasean di Allah, Pak, barang siapa yang disasean di Allah, maka tidaklah ada yang bisa memberinya petunjuk. Kini baca cara mendapatkan hidayah Allah, ihfazillah, jago Allah. Lakukan yang Allah perintah dan jauhi apa yang Allah larang, jemaah sekalian. Hanya itu saja kerajuannya, Pak Bu. Itu saja yang diminta dari Allah kawaknya. Masa tak bisa kita ngerajuan? Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sudah isya kita sambung. Masih ada waktu? Oh, masih 5 menit lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting kita perhatikan, jemaah sekalian, adalah Allah selamatkan agama kita. Allah selamatkan agama kita, Pak. Bab untuk Allah selamatkan agama kita, Allah tuntun awak untuk beraja agama, Pak. Allah tuntun awak untuk beraja agama dan senantiasa berada di atas agama benar. Karena banyak kaum muslimin, Pak Bu, yang inyo sendiri mengaku Islam tapi tidak tahu dengan ajaran Islam.
Banyak di antara kaum muslimin yang mengaku Islam, inyo ndak tahu mana perintah dan mana yang larangan. Durian orang, durian awak. Sawit orang, sawit awak. Pisang orang, pisang awak. Ndak tahu dah Pak, mana yang halal dan mana yang haram. Maka di antara bentuk penjagaan Allah kepada awak, Allah selamatkan agama awak. Dan Allah wafatkan kita di atas agama Islam, Pak. Di atas tauhid dan bebas dari kesyirikan. Maka atas dasar itulah Allah mengatakan dalam Al-Quran, Pak Bu, ambo yakin apa ada Bapak Ibu dan sering mendengar ayat ko, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa Pak Ibu? Artinya apa lah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sabana-bana bertakwa. Apa mau kasihnya? Karajuanlah perintah Allah kau dengan sabananya. Jauhi larangan Allah tu. Jangan dicampur adukan antara perintah dan larangan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, Islam. Apa mau kasihnya? Banyak orang Islam yang mati indak dalam keadaan Islam. Bakok mereka itu indak tahu dua agama itu, Pak. Dari ketik indak ada belajar agama tu. Kok ada mana belajar agama sabantalanya di CD. Ketika TPA lo nya, itu pun mengaji aja. Ndak tahu halal haram dok. Di CD 2 jam sabakan ya, Pak. Selebihnya dunia dipelajari. Lah masuk sanawiyah, lah masuk SMA, lah kuliah atau dunia sadua lain. Ndak tahu halal dan haram. Bahkan ndak tahu banyak orang yang lah kuliah, Pak. Tamat kuliah sekolah tinggi-tinggi sekolah, Pak. Tapi tata cara berwudu ndak tahu loh, Pak. Banyak jemaah. Kok gelar Pak? Ndak cie esero. Banyak esek. Sampai teler ya Pak Bu. Sehingga ada namanya esteler. Tapi tata cara baudu ndak tahu. Banyak. Wafat disibukkan dengan dunia. Wafat sedang mencari duian orang. Bagak pada itu ngampak dek duian. Ndak tahu membedakan ma yang halal dan ma yang haram. Ndak tahu solat Pak, kecuali hanya sekedar ikut-ikutan. Banyak di antara kaum muslimin Pak. Solat orang, solat awak. Nanya solatkan dek orang, awak ialah mati dia. Banyak nama dia itu Pak. Ndak tahu solat Pak. Takbir orang takbir lo. Baca ni ndak tahu. Maka umur itu, ini sembahyangnya sekali sepakan ya. Hari Jumaat aja. Mudah-mudahan di sekolah tidak ada Pak anak. Siko masya-Allah tampang istiqomah deh. Pak kau tampang lagi tampang istiqomah Pak. Ya, nan hadir tu ya nan iko aja tu. Arti istiqomah namanya itu Pak. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kita ulangi, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.